Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudaraku sekalian, salam sejahtera. Kita kembali mengikuti acara Wanita Surgawi. Mari kita berdoa mohon hikmat Tuhan. Bapa, taruh perkataanmu di mulut anakmu ini, hamba Tuhan Yesus Kristus. Agar hanya kebenaranmu yang kami dengar. Dan buatlah kami takjub Bapa. Pesan apa yang Bapa mau sampaikan kepada kami saat ini? Berbicaralah Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, Bapa kami sambut firman-Mu. Amin. Saudaraku sekalian, di dalam Injil Yohanes pasal 10, Tuhan berbicara mengenai gembala yang baik. Dari uraian Tuhan Yesus mengenai gembala yang baik, ada satu kalimat penting yang saya mau bagikan kepada saudara. Yohanes 10 ayat yang ketiga, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ayat yang keempat, gembala berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena domba-domba itu mengenal suaranya. Saudara, ada satu karakteristik domba yang ada di Israel yang jarang orang tahu. Mungkin saudara pernah mendengar dan saya mengingatkan ya. Domba-domba di Israel dari dulu sampai sekarang memiliki karakteristik mengenal suara gembala. Jadi kalau ada 5 gembala atau penjaga domba berkumpul, domba-dombanya campur. Bagaimana mau memisahkan domba-domba tersebut? Nah, gembala itu memiliki suara yang dikenal. Kalau yang satu berkata, yuk, 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 yuk. Yang lain, mari, 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 mari. Yang lain berkata, oi, oi, oi. Nah, domba-domba itu kenal siapa gembalanya. Jadi mereka akan memisahkan diri, saudara. Nah, itu keistimewaan domba. Dan luar biasa ya saudara, Tuhan Yesus mengangkat ini sebagai perumpamaan. Ketika Yesus berbicara mengenai gembala yang baik. Kalau kita membaca perjanjian lama, Yahweh menyatakan diri sebagai gembala yang baik. Yahweh lah atau Allah Israel itu gembala yang baik, saudara-saudara. Tetapi di perjanjian baru, Yesus gembala yang baik. Kira-kira bagaimana ini ya saudara? Tuhan gembalaku yang baik. Kata Tuhan ini huruf besar semua. Ini terjemahan dari Yahweh, gembalaku yang baik. Yahweh. Bukan Yesus, ini dikatakan dalam Mazmur 23. Bukan anak Allah, tapi Yahweh. Tetapi di perjanjian baru, Yohanes pasal 10, Yesuslah gembala yang baik. Apakah ada benturan di sini? Ada konflik? Tidak, saudara. Allah, Yahweh itu gembala. Yesus anak Allah yang dipercayai oleh Bapa melaksanakan penggembalaan itu. Jadi gembala yang sesungguhnya itu Bapa di surga
Yahweh, dalam pelaksanaannya Yesus. Ini sama dengan di dalam Perjanjian Lama, firman Tuhan mengatakan, akulah satu-satunya juru selamat, tidak ada juru selamat selain aku, Yahweh namaku. Tapi di Perjanjian Baru ternyata Yesus. Apa tidak ada konflik di sini? Tentu tidak. Allah itulah satu-satunya juru selamat yang memprakarsai proses keselamatan, dan Yesuslah yang melaksanakan karya keselamatan. Sama dengan Allah yang empunya segala kuasa di surga di bumi, Allah yang empunya, engkaulah yang empunya segala kuasa. Demikian Yesus mengajarkan kepada kita. Tetapi Bapa menyerahkan pemerintahan ini kepada Yesus, sehingga Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi di dalam tanganku. Nah, artinya apa, saudara? Yesuslah yang menerima kuasa pemerintahan. Jadi kita bersyukur mengenal Yesus, sebab dia satu-satunya gembala yang baik, yang melaksanakan penggembalaan dari Allah semesta alam. Yesuslah juru selamat dan Tuhan, penguasa, ruler, penguasa yang menguasai ya langit dan bumi, kepercayaan dari Bapa. Nah, sekarang yang kita persoalkan bagaimana menjadi domba yang baik. Jelas Allah itu Yahweh, gembala yang baik, yang mempercayakan penggembalaan kepada Yesus. Betul, saudaraku. Bagaimana kita menjadi domba yang baik? Tadi di Yohanes pasal 10 ayat 3 dan keempat, kita telah membacanya. Ya, domba yang baik itu domba yang mendengar suara gembala. Mengenal suara gembala. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa memiliki pengalaman mengenal suara gembala? Berkali-kali orang bertanya kepada saya, Pak Eras, bagaimana membedakan suara Tuhan dan bukan suara Tuhan? Wow, ini pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang benar-benar dibutuhkan, saudaraku. Harus kita perkarakan. Termasuk saya harus memperkarakan hal ini. Karena kita tidak bisa dan memang tidak boleh berhenti mendengar suara Tuhan. Ya, kita tidak boleh berhenti mendengar suara Tuhan. Tuhan menghendaki kita selalu mendengar suaranya. Sebab kalau kita tidak mendengar suaranya, kita bisa terpisah dari gembala. Kita harus mendengar suara gembala dan mengikuti gembala. Ingat, selain gembala yang baik, ada gembala yang jahat, yang mau menuntun manusia ke dalam kegelapan abadi, api kekal yang mengerikan, yang terpisah dari Allah. Dan kuasa kegelapan tidak berhenti bekerja, tidak pernah berhenti bekerja, tidak kenal berhenti, dia terus bekerja. Nah, bagaimana kita bisa membedakan suara Tuhan dan bukan suara Tuhan, atau dengan kalimat lain, bagaimana kita bisa memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan? Nah, saudaraku sekalian, yang pertama harus saya ingatkan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti berbicara. Begitu kita bangun tidur, kita kita memasuki hari yang baru, kita menjalani persoalan demi persoalan, pergumulan demi pergumulan. Ada suara Tuhan yang mesti kita dengar. Menuntun kita bagaimana bertindak dan mengambil keputusan.
Dan seringkali kita gagal. Karena kita merasa Tuhan tidak ada, kita merasa Tuhan meninggalkan kita atau jauh, kita tidak memasang telinga rohani kita untuk mendengar apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Jadi ini perlu latihan di sini, saudara. Perlu latihan. Kita percaya Tuhan pasti hadir di dalam hidup kita, pasti menyertai kita. Tuhan pasti menuntun kita agar kita tidak salah mengambil keputusan. Nah, bagaimana kita bisa membedakan suara Tuhan dan bukan suara Tuhan? Nah, saudaraku, yang pertama, kita harus membangun bangunan berpikir yang benar. Ini penting, saudara. Bangunan berpikir yang benar. Ya. Untuk membangun bangunan berpikir yang benar, kita harus mendengar firman yang benar. Firman yang benar, haleluya. Aduh, saudaraku, tanggung jawab besar sekali dibebankan atas para pemberita firman. Agar ketika dia berdiri di mimbar, dia benar-benar menyampaikan firman. Karena jemaat atau pendengar atau orang awam tidak akan pernah memiliki kepekaan membedakan suara Allah dan bukan suara Allah jika tidak membangun kecerdasan rohani dari kebenaran firman Tuhan. Saudara, sulit ya membedakan ini khotbah dari Tuhan atau bukan. Sulit. Hampir-hampir tidak bisa. Ini khotbah hanya dari buku yang dia baca. Ini khotbah hanya dari mata pelajaran teologi yang dia pelajari waktu kuliah di sekolah tinggi teologi. Dan suara Tuhan. Khotbah yang diurapi. Itu beda. Nah, kepada saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, saya ingatkan betapa berat, betapa besar tanggung jawab kita. Aduh, berat. Berat, saudaraku. Berat. Kita bukan hanya bisa bicara di mimbar menyampaikan apa yang menurut kita itu patut disampaikan. Tapi kita harus mendengar apa yang Tuhan kehendaki untuk kita sampaikan. Seorang pembicara di mimbar itu mutlak sekali bisa mendengar suara Tuhan. Sehingga benar-benar mengerti apa yang harus dikhotbahkan. Haleluya. Mengerti apa yang harus disampaikan. Haleluya, saudaraku. Saudara harus paham ini, saudaraku sekalian. Para hamba Tuhan besar loh tanggung jawab kita. Supaya jemaat menangkap kebenaran yang benar-benar dari hati Tuhan. Dan itu mencerdaskan pikiran mereka. Atau membangun kecerdasan rohani. Atau membangun spiritual quotient. Coba perhatikan ada orang-orang Kristen yang dari kecil Kristen. Bahkan menjadi majelis bolak-balik naik turun seperti bendera. Tapi tidak punya kecerdasan. Bagaimana tahu? Keputusan-keputusan hidupnya menyakiti orang. Merugikan, aduh. Ini orang-orang yang pasti tidak mendengar suara gembala. Pasti. Tindakan kita yang melukai orang, menyakiti sesama, itu ciri dari orang yang tidak diurapi Roh Kudus. Percaya deh. Itu bukan orang yang dipimpin Roh Kudus. Nah, saya bicara dulu untuk hamba-hamba Tuhan karena ini penting. Dan ini terkait dengan hidup semua saudara. Tiap hari harus hidup dalam kekudusan dan kesucian. Tidak boleh memasukkan sesuatu di dalam pikirannya yang tidak membangun iman. Nah, orang tua jika melakukan hal ini, maka dia akan memiliki kecerdasan. Dan kecerdasan itu akan menuntun dia bagaimana menasehati anak-anak. Nah, jika jemaat datang ke gereja mendengar firman yang benar, dan sekarang ini lewat media sosial YouTube misalnya, saudara banyak
saudara bisa mendengarkan firman dari hamba-hamba Tuhan yang mengubah saudara. Jangan hanya mendengar atau melihat di gadget kita orang khotbah ya. Sembarangan kita mau mengikuti perdebatan-perdebatan yang menimbulkan kepahitan. Dengarkan khotbah yang membangun iman, dan kalau saudara mendengar khotbah yang membangun iman, saudara bisa berkata, yang ini mengubah saya. Dengarkan terus orang itu. Ya siapapun saudaraku. Firman yang mengubah. Dan saya percaya Roh Kudus akan beritahu, yang ini kamu dengar. Bagi saudara yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan kebenaran. Artinya rindu menjadi orang yang berkenan kepada Allah, menjadi orang yang kudus, orang yang suci, pasti dipertemukan hamba-hamba Tuhan yang mengubah saudara. Pasti. Pasti sekali saudaraku. Di pihak hamba Tuhan, mari hidup suci. Jangan ucapkan kata-kata yang tidak perlu, jangan berbuat salah ya. Sampaikan firman sesuai dengan apa yang Roh Kudus kehendaki dan jemaat mendengar. Itu akan membangun kecerdasan rohani. Dan kecerdasan rohani inilah yang memampukan kita untuk membedakan suara Tuhan dan bukan. Ya. Itu satu aspek. Aspek yang kedua, harus punya jam doa, harus berdoa. Ada perjumpaan dengan Tuhan sehingga saudara menjadi familiar terhadap suara Tuhan. Familiar terhadap suara Tuhan. Harus hidup di dalam doa, saudara. Dan saudara percayalah bahwa kehidupan doa itu luar biasa. Luar biasa. Banyak berkat-berkat rohani, pengalaman-pengalaman rohani yang tidak terkatakan pada waktu saudara berdoa. Lakukan itu. Ya, lalu yang berikutnya, yang ketiga, jangan saudara menyenangi sesuatu yang itu Tuhan tidak ikut menikmatinya. Hobi-hobi, kesenangan-kesenangan apa yang kalau saudara lakukan Tuhan tidak senang. Dan saudara kalau betul-betul mau memperkarakan hal ini, Anda tanyakan ke Tuhan, Tuhan pasti jawab karena Tuhan itu hidup. Ya, lalu yang keempat, hidup suci. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Usahakan itu saudaraku. Oke? Nah, barulah saudara akan memiliki kepekaan untuk bisa menangkap manuver atau tindakan atau perbuatan Tuhan di dalam kehidupan saudara setiap hari. Pasti saudara bisa mengerti bahwa Allah sedang bermanuver, Allah sedang bergerak dalam pengalaman hidup saudara. Dan saudara bisa menimba hikmat yang Tuhan mau berikan. Pasti Tuhan berbicara lewat peristiwa-peristiwa kehidupan. Tangkap itu saudara. Tangkap itu saudaraku, haleluya. Nah selanjutnya saudara akan punya kepekaan. Ya, waktu kita mau mengambil keputusan, kita mau bertindak, kita punya kecerdasan. Kita mengerti apa yang Allah kehendaki. Bicara apa, kapan, di mana, apa yang harus kita putuskan, bagaimana pilihan kita, bagaimana kita bertindak. Sebagai pengasuh acara ABAM, Anda bertanya, Alkitab menjawab. Saya seringkali menjumpai saudara-saudara, orang-orang yang ada dalam masalah. Dan saya tahu bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Orang itu harus sabar menghadapi masalah dan berjalan dengan Tuhan, ya. Dan dia akan menemukan hikmat. Apa yang patut dia ucapkan? Apa yang patut dia lakukan? Pilihan apa yang harus dia ambil? Dia akan tahu. Jadi tidak semua masalah itu dengan mudah dapat kita selesaikan. Ada masalah-masalah yang membutuhkan waktu. Dan memang kita harus bertahan di dalam masalah tersebut. Nah tentu kita membutuhkan nasihat Tuhan. Ya. Tuhan akan berkata, tetap
tetap saja tenang. Jalani hidup ini ya. Udah ya, jangan gerubak-gerubuk, tenang. Ya. Nah, banyak orang mau masalahnya cepat selesai. Problemnya cepat kelar. Wah. Aduh, saudaraku sekalian, ini jadi masalah, saudaraku. Nggak bisa begitu. Kenapa? Karena masalah itu mendewasakan kita. Jadi kalau kita menghadapi masalah, kita harus mendengar suara Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masalah itu. Sebab di dalam masalah tersebut pasti ada didikan dan pelajaran yang Tuhan berikan. Pasti. Jadi saudara-saudara sekalian, miliki kepekaan mendengar suara Tuhan dan nikmati berkat-berkat Tuhan di dalam persoalan-persoalan tersebut. Ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan, saudaraku sekalian. Ada, pasti. Ini indahnya hidup sebagai orang Kristen atau indahnya hidup sebagai orang percaya. Dalam segala hal Allah turut bekerja. Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Ada berkat rohani yang pasti ada di dalamnya. Saudara, sekarang ada yang menghadapi masalah-masalah pelik yang berat. Saudara rasanya mau berhenti jadi manusia, ya putus asa, lebih baik mati. Saudara, bodoh sekali. Sebab di dalam masalah itu pasti ada nasihat Tuhan. Nah, saudara harus mendengar suara Tuhan, saudaraku. Ya, apa yang saudara harus lakukan dalam kasus pergumulan hidup yang saudara hadapi. Nah, Tuhan mau bawa saudara kemana lewat masalah itu. Sebab gembala yang baik menuntun kita ke rumput yang hijau dan air yang tenang ya. Itu tidak membuat hidup kita lantas jadi aman, tidak bermasalah. Rumput yang hijau itu kebenaran firman, saudaraku sekalian. Iya, air yang tenang itu ya bisa kebenaran firman dan Roh Kudus. Kita akan dihentar ke dalam lingkungan suasana berkat rohani itu. Tuhan akan hentar kita. Nah, untuk ke arah itu Tuhan membuat problem, Tuhan mengizinkan masalah terjadi supaya kita tergiring ke tempat itu. Karena banyak orang, saudaraku sekalian, kalau sudah hidupnya nyaman, tidak memiliki masalah, sehat jasmani rohani, maksudnya sehat jasmani ya, dan rohaninya kita nggak tahu, tapi merasa rohaninya juga sehat. Lupa Tuhan, saudaraku. Lupa. Ini masalahnya. Jadi Tuhan harus buat sesuatu supaya dia bisa ditarik perhatiannya dan dibawa Tuhan ke arah yang benar. Rumput yang hijau, air yang tenang, itu pasti menunjuk berkat rohani. Pengarahan Tuhan kepada kehidupan kekal yang indah. Jadi saudara harus mendengar suara Tuhan ya. Tuhan itu pasti berbicara, pasti Tuhan bicara, pasti. Tuhan pasti memberitahu kepada saudara apa yang saudara harus lakukan, apa yang saudara harus perbuat, dan Tuhan mengarahkan saudara kepada kehidupan kekal yang indah. Nah, sekarang pertanyaannya yang seperti tadi telah saya kemukakan. Tuhan gembala yang baik, saudara jawab amin. Pertanyaan saya, apakah Anda domba yang baik? Itu masalahnya. Karena kalau domba yang sesat tidak terberkati, tidak bertumbuh imannya, bahkan tergiring menuju kegelapan abadi. Mengerikan, saudara. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Merasa dirinya terberkati dengan kehidupan yang nyaman, merasa jasmani rohaninya sehat, padahal belum tentu rohaninya sehat. Jasmani, kesehatan jasmani bisa dilihat, bisa diukur, tapi kesehatan rohani
Hanya Tuhan yang tahu. Dan kalau orang tidak sungguh-sungguh mempersoalkannya, tidak akan pernah tahu. Haleluya. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, percayalah Tuhan itu hidup. Tuhan itu nyata. Gembala tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus di samping kita, terus menuntun kita, saudaraku. Nah, kalau kita menjadi domba yang baik, kita harus memiliki kerinduan untuk meneguk air, yaitu Tuhan sebagai air kehidupan. Ayo jadi domba yang baik, saudaraku. Ya, Tuhan gembala yang baik, saudara pasti jawab amin, udah pasti tahu. Tapi saudara domba yang baik tidak. Ini masalahnya. Domba yang baik mendengar suara gembala. Segala hal yang dia lakukan seturut kehendak Allah. Dan setiap hari Tuhan melatih kita untuk bisa mendengar suara Tuhan. Dan kita bisa melakukan kehendak Tuhan dengan tepat dan baik. Karena kita mendengar suaranya. Saya rindu sekali saudara hidup di dalam kekudusan, bisa selalu mendengar suara Tuhan. Apa yang harus kulakukan Tuhan. Dan setiap peristiwa yang terjadi, saya mulai jaga-jaga reaksi saya apa. Jujur ya, kadang-kadang kita masih saja meleset. Aduh, kenapa ya mesti meleset ya? Mesti aku tidak buat begitu tadi. Aduh, aku meleset Tuhan. Nah, bisa begitu saudara. Tapi kita sadar di mana kemelesetan kita dan kita mau berubah, saudaraku. Dan besok kita menghadapi masalah atau kasus yang sama, kita sudah tahu aku pernah meleset di sini, aku tidak mau meleset lagi. Nah, saudara bisa belajar untuk menghindari tindakan, perbuatan, pilihan yang tidak tepat. Ya dalam bentuk ucapan atau perbuatan, saudaraku. Di situ Tuhan akan mengajar kita, saudara, agar kita ini bisa menjadi anak-anak Allah yang menyenangkan Dia. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Saya tahu bahwa pasti ya banyak di antara saudara hidup dalam tekanan, dalam problem, himpitan dan kekecewaan. Tuhan tidak pernah berhenti berbicara. Makin saudara gelisah, makin saudara gusar, makin saudara tidak mendengar suaranya. Duduk diam di kaki Tuhan.
Ya Tuhan, apa yang harus Kau lakukan? Saudara mesti harus mau belajar terus mendengar firman Tuhan, berdoa. Di situ saudara akan mendengar suara Tuhan. Jangan berteori dan berfantasi tentang Tuhan. Tuhan itu tidak cukup dipelajari dalam bentuk teori. Dan jangan hanya berfantasi, saudaraku. Allah itu hidup dan nyata. Pesan Tuhan ini kiranya memberkati saudara-saudara. Cari suara Tuhan sampai benar-benar bisa mendengar. Ya, ayo, Tuhan pasti akan menuntun saudara, membimbing saudara, sampai saudara bisa benar-benar mendengar suara Tuhan. Saya menghimbau saudara-saudara untuk doa pagi setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Hampir selalu saya yang memimpin, jadi saudara-saudara ikutlah doa dan alami kuasa Tuhan. Saudaraku, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih untuk firman ini Bapa. Meteraikan di luar hati kami dan kami selalu mengingat firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa ya Allah ya Bapa. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara sekalian.